Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nabila Rahayu dari kelas PM 2023H dengan NIM 3 digit terakhir 057. Di sini saya akan mempraktekkan pengajaran langsung sesuai RPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai pelajaran, coba itu yang bangkunya ada sampahnya, tolong dibersihkan dulu, tolong dibuang ya. Terus yang bangkunya belum lurus, tolong diluruskan. Ini cara di sini nih. Bajunya dirapikan biar siap mulai pelajaran. Baik, sebelum mulai pelajaran, Bu Ica mau nunjuk satu anak untuk memimpin doa ya. Silakan Zara, memimpin doa. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Oke, sebelum itu Bu Ica mau ngabsen dulu ya. Zahra Fauzia. Saya. Oke, hadir. Ya, sebelum kita masuk ke materi, coba disiapkan buku tulisnya sama alat tulis ya. Bukunya dikeluarkan, alat tulisnya juga dikeluarkan dari meja. Oke, jadi ada apa Mbak? Hari ini kita mau belajar apa? Enggak. Oke, hari ini kita mau belajar mengenai bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu menjabarkan bilangan berpangkat ke pengkalan berulang, terus yang kedua menentukan hasil bilangan berpangkat, dan yang ketiga menuliskan bilangan berpangkat. Ada yang tahu nggak? Gimana sih kok bisa konsep bilangan berpangkat ini muncul? Enggak. Kalian pasti pernah kayak ngitung perkalian yang berulang yang buahnya kayak 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai seterusnya. Kan pasti banyak kan? Nah, karena agak sulit ya kalau ngitung menjabarkan 2 kali 2 sepanjang ini, maka kita bisa menggunakan konsep bilangan berpangkat. Kita bisa menyederhanakan bilangan berulang ini ke bilangan berpangkat. Ini ada berapa duanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ini awal mula konsep bilangan berpangkat. Jadi kita bisa menyederhanakan bilangan berulang yang panjang ini ke bilangan yang simpel, berpangkat simpel. Ada yang tahu nggak contoh kehidupan berpangkat? Ada yang tahu nggak contoh bilangan berpangkat di kehidupan sehari-hari? Nggak tahu? Dulu kalian kelas 4 pernah menghitung luas kan? Luas persegi? Kan rumusnya sisi kali sisi kan? Nah, misalkan sisi kali sisi, kalau sisinya 2 kan berarti 2 pangkat 2 gitu. Ya itu contoh, salah satu contoh bilangan berpangkat di kehidupan sehari-hari. Kita bisa menghitung luas, bisa menghitung volume kubus juga, ya kan? S pangkat 3, nah itu contohnya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke materi bilangan berpangkat. Tadi kan udah dijelasin sekilas ya, kalau bilangan berpangkat itu bentuknya perkalian berulang. Nah, kita bisa sederhanakan bilangan berulang itu sehingga dinamakan bilangan berpangkat. Nah, misalnya Bu Ica punya 2 pangkat 1, berarti 2-nya dikali sebanyak berapa kali? 1. Hasilnya berapa? 2 kali 1, 2. Kalau 2 pangkat 2, berarti 2-nya dikalikan berapa kali? 2. 2 kali, berarti 2 kali 2. Hasilnya berapa? 4. Kalau 2 pangkat 3, 2-nya dikalikan berapa kali? 3. Berarti gimana? 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali sebanyak 3 kali. Berarti berapa hasilnya? 2 kali 2 kali 2? Hasilnya 8. Nah, kalau 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 berarti 2-nya juga dikalikan sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa? 6? 11. Kalau 2 pangkat 5 berapa? Gimana 2 pangkat 5? Itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 30. 2. Seterusnya sampai 2 pangkat 10, 2 pangkat 100 gini ya. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari pangkatan ini? Ada yang bisa menyimpulkan?
Jadi kesimpulannya, jika A itu bilangan positif dan dipangkatkan N bilangan positif, maka hasilnya positif. Nah, misalkan ada A pangkat N berarti A-nya dikali sebanyak. Misalkan ada A pangkat N berarti A-nya dikali sebanyak. Sebanyak N-nya sebanyak N. Tuh. Iya kan? Kan tadi 2 pangkat 2, berarti kan A-nya berapa? 2, N-nya 2, berarti 2-nya dikalikan sebanyak 2. Sama kayak ini, A pangkat N berarti A-nya dikalikan sebanyak N. Oke. Dimana A-nya ini adalah pokok, yang dinamakan pokok, dan N adalah pangkat atau eksponen. Kalau bisa punya 3 pangkat 5, mana yang pokok? 3. Ya, sebagai pokok. Mana yang dinamakan pangkat? 5. Ini ya pangkat atau eksponen. Jika ada, bentar ya, dihapus dulu boy. Kalau ada kasus, kan tadi kan A pangkat N kali A kali N ya. Kalau ada kasus di mana A-nya itu negatif, misalkan ada min 3 pangkat 2, gimana caranya? Ada yang tahu? Yang tadi kan A-nya dikalikan berulang sebanyak N kali. Nah, kalau kasusnya min 3 pangkat 2 kan negatif. Jadi gimana? Ya, min 3 kali min 3. Kalau dalam kurung ini jadi pokok satuan ya. Jadi ini pokoknya yang mana? Yang pokok 3 atau min 3? 3. Ini pokoknya. Kalau yang dinamakan eksponen yang mana? 2. Eksponen. Kalau ada min 8 pangkat 2, gimana? Min 8 kali 8. Min 8 kali 8 ya. Mana yang pokok? Min 8. Min 8 ke 8? 8. Kan minnya bisa, jadi 8 sebagai pokok dan 2 sebagai eksponen atau pangkat. Nah, sekarang kita mau membandingkan jika ada 2 pangkat, jika A-nya itu negatif dan dipangkatkan ganjil dan N-nya itu bilangan ganjil atau genap. Misalkan ya, ada min 2 pangkat 3 sama min 2 pangkat 4. Ini min 2 pangkat 3 kalau dijabarkan gimana? Min 2 pangkat 3. Min 2 kali min 2. Hasilnya berapa? Min 2 kali min 2. 4. 4 kali min 2. 4 kali min 2 min 8. Jadi hasilnya min 8 ya. Dan kalau min 2 pangkat 4, gimana penjabarannya? Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Apa hasilnya? Ini min 2 kali min 2. 4 kali min 2 min 8. Min 8 kali min 2 16. Apa yang dapat kita simpulkan dari 2 ini? Yang pertama, pangkatnya ganjil atau genap? Ganjil. Yang kedua, pangkatnya ganjil atau genap? Genap. Kalau pangkatnya ganjil dan N-nya dan A-nya itu negatif, maka hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap dan A-nya ini negatif, maka hasilnya positif.
Jadi dapat disimpulkan kalau A-nya itu negatif dan N-nya atau pangkatnya itu ganjil, maka hasilnya negatif. Tapi kalau A-nya itu negatif dan N-nya itu genap, kayak yang tadi genap, maka hasilnya positif. Paham sampai sini? Oke. Misalkan Bu Ica punya soal, kita kerjain bareng-bareng ya. Yang pertama ada 2 pangkat 6. Dan 2 itu min 5 pangkat 4. Coba nyatakan 2 soal ini ke dalam perkalian berulang. Oke, bareng-bareng. 2 pangkat 6 gimana kalau dinyatakan dalam perkalian berulang? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke. Kalau min 5 pangkat 4 dinyatakan dalam perkalian berulang? 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jangan lupa ya dalam kurungnya. Oke. Bisa punya soal lagi, misalkan 4 kali 3 min 4 sama min 4 pangkat 2. Coba hitung dari 3 soal berikut bareng-bareng ya. Nomor 3, 4 pangkat 3. Tadi ya gimana caranya? 4 kali 4 kali 4. Berapa hasilnya? 4 kali 4. 4 kali 4. 16 kali 4. Berapa? 16 kali 4. 64. Jadi hasilnya 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nomor 2, negatif 4 pangkat 4. 4 kali 4 kali 4. Min 4 kali min 4. Negatif 4. 16 kali negatif 4. Negatif 64. Negatif 64. Negatif 64 kali negatif 4. Berapa? Dua, 5, 6. Ini negatif 4 pangkat 2. Ini minnya nggak dikurung. Jadi gimana? Min 4 kali 4 kali 4. Min 4 kali 4 berapa? Min 16. Oke. Nah, 2 soal lagi nih. Tambah 2 soal lagi ya. Misalkan bisa punya 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sama min 6 kali min 6 kali min 6. Coba ini 2 soal ini dinyatakan ke bilangan berpangkat. 7 kali 7 kali 7 kali 7 berapa? 7 pangkat 5. 5 ya, 7 sebanyak 3 kali, sebanyak 5 kali ya, 7 kali 5. Kalau yang bawah min 6 kali min 6 dalam kurung ya, pangkat 3. Sudah mulai paham sama bilangan berpangkat? Oke. Kalau udah mulai paham, coba kerjakan LKPD bilangan berpangkat yang bisa bagikan ya. Kalau ada yang kurang dimengerti di LKPD-nya bisa ditanyakan. Silakan dibaca dulu petunjuk kegiatannya. Kalau ada yang kurang pas atau kurang dimengerti, bisa tanya ke kita. Udah paham?
Zara paham? Maka sudah selesai? Ada yang ditanyakan? Saya bacakan? Sambil nunggu mau habis apa? Kalau udah selesai mengerjakan, nanti Ibu Ica akan tunjuk perwakilan untuk maju menampilkan hasil kerjanya kapan. Sudah selesai? Ya coba tulis di papan. Silakan maju. Jadi kita lihat ya semuanya jawaban dari teman kita Zahra. Yang nomor 1 yang ini, terus nomor 1 lagi ini sama aja. Sudah? Silakan. Baik, terima kasih jawabannya Zahra. Kita cek bareng-bareng ya. Yang nomor 1 untuk yang tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Lihat semua. Ini nomor 1. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya sama semua, berpangkat 7. Ini ya, berpangkat 7. Nomor 1 yang soal selanjutnya menyatakan dalam apa? Tekanan berulang 9 pangkat 4. Berarti 9 kali 9 kali 9 kali 9. Sebenarnya sebanyak 4 kali. Benar semua? Oke, bentar. Terus yang nomor 1 di bawahnya, tentukan hasil bilangan berpangkat. Min 3 pangkat 4. Min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Dapatkan 1. Dan benar semua. Oke, dijawab. Terima kasih, Sarah. Nah, jawabannya udah benar ya. Jadi perkalian berulang 2 ini sebanyak 7 kali. Jadi 2 kali 7. 9 kali 4 berarti 9 dikalikan sebanyak 4 kali. Ya. Ini juga. Udah benar. Bagus. Ucap. Oke, karena semuanya sudah mengerjakan LKPD, sudah kita bahas juga berapa ada yang benar. Selanjutnya coba dibuka buku paketnya. Coba dibuka buku paketnya halaman 10. Coba dulu halaman 10. Kerjakan nomor 1 sampai 4 secara individu hari ini juga. Buku paket halaman 10 nomor 1 sampai 4 individu. Ini udah kalian semua ya. Kalau udah, sebelum kita tutup, Ica mau tanya, apa yang dapat kita simpulkan dari materi tadi yang berpangkat? Masa nggak ada yang tahu? Tadi kita belajar apa yang di awal? Ada bilangan berpangkat AN, di mana A-nya ini pokok dan N-nya ini eksponen, gitu kan? Terus kalau A-nya itu negatif, N-nya bilangan ganjil, hasilnya kalau A-nya negatif, misalkan min 3, terus pangkatnya ganjil, hasilnya ini negatif. Kalau A-nya negatif, pangkatnya genap, maka positif. Itu kan tadi yang dipelajari. Terus gimana perasaan belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Udah dipahami semua materinya? Iya. Oke, sudah ya, udah dipahami, menyenangkan. Tapi ada yang merasa kayak masih belum paham nggak? Udah paham semua? Oke.
Kalau udah paham semua, bisa mengasih PR, coba dibuka buku paketnya halaman 10 sampai 11, nomor 5 sampai 9 individu. Sudah? Buka buku paketnya halaman 10 sampai 11, nomor 5 sampai 9 individu. Nanti dikoreksi di pertemuan, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum diakhiri, semoga pelajaran ini tuh dapat dipahami, semoga tetap semangat terus belajarnya, perjalanan kami masih panjang. Oke, terus untuk materi pertemuan selanjutnya, kita udah bahas tadi tentang bilangan berpangkat ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, dipelajari juga. Terus, oke, udah semua. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa dipimpin oleh Zahra. Marilah kita berdoa sebelum pulang, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Tana untuk hari ini. Semoga sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.